kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, Yesus, sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yesus, kami mau terus Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilih kami Tuhan, Engkau membentuk kami Tuhan Yesus. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan, untuk nyatakan kemuliaan.
kami hormati Engkau Tuhan. Lawat kami Yesus pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus penuhi setiap kami Tuhan. Huralabaya syeralabaya syekiralaba. Huralabaya syekiralaba. Mampukan setiap kami Tuhan. Huralabaya syeralabaya syekiralaba. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus sepanjang umur kami Tuhan. Mari terus sembah Tuhan saudara. Huralabaya syeralabaya syeralabaya huralabaya syeralabaya syekiralabaya syekiralabaya huralabaya syeralabaya ralabaya syekiralabaya. Biar pagi hari ini kami terus mengucap syukur di hadapan-Mu ya Aba. Kami terus membuka hati bagi-Mu ya Tuhan, urapi kami. Kalau pagi hari ini kami tetap mengucap syukur sebagaimana kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus tiada hentinya Kau nyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Urapi kami biar pagi hari ini, hari-hari ini Tuhan Yesus Kau menuntun setiap kami, membimbing setiap kami ke arah jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Supaya pagi hari ini sebelum kami menjalankan aktivitas kami Kau tuntun Tuhan, Kau urapi ya Tuhan. Mampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan segala sesuatu yang Kau tunjukkan bagi kami pada hari ini Tuhan. Supaya hari-hari ini Tuhan Yesus menjadi hari-hari yang baik. Karena kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kami tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini adalah sesuatu yang baik. Dan saya harapkan untuk Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang baik dan sehat, tetap dalam kondisi jaga kesehatan. Amin saudara. Mari kita pagi hari ini kita akan kembali merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan satu hal yang memang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang dapat diandalkan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam tahun integritas pada saat ini, bahwa dapat diandalkan itu adalah salah satu karakter dari Tuhan Yesus. Bahwa Dia dapat diandalkan diartikan bahwa sebagai seseorang yang dapat diandalkan berarti mampu untuk melakukan segala sesuatu tugas yang diberikan oleh Allah kita. Dan kita tahu saudara bahwa kalau kita mampu tentunya bukan berasal dari kemampuan kita, tapi ternyata Tuhan sendiri yang mengurapi kita. Makanya ketika kita bangun pagi kita berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya segala yang Tuhan berikan atas kita, tugas-tugasnya kita mampu melakukannya. Dan kita disertai oleh Tuhan. Oleh apa saudara? Oleh urapan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Saya ingin bacakan buat kita semua saudara. Dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut, dan dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kita terkadang terus bicara bahwa kita percaya sama Tuhan. Tapi yang terpenting dalam hidup kita, apakah Tuhan mempercayai kita? Ada sesuatu tugas yang Tuhan percayakan bagi kita.
Ternyata dia tidak lepas begitu saja untuk membiarkan tugas yang harus kita kerjakan. Tetapi dia menyertai kita dan bahkan memampukan kita dengan urapannya, dengan kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya kita dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin saudara. Dan integritas yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya kita tetap terfokus dari segala apa yang Tuhan berikan, percayakan bagi kita. Dan kita dapat diandalkan di situ. Jangan lihat dari setiap tugas yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan. Besar kecilnya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita mampu untuk menyelesaikannya. Seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah ini saudara, ini penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa yang diberikan bagi kita. Dia berjanji tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dan bahkan dia tidak membiarkan kita. Kenapa? Karena kita sedang melakukan tugasnya. Kita menjadi alatnya, kita menjadi sarananya untuk Tuhan pakai. Maka Tuhan juga tidak membiarkan kita. Dia menjagai kita. Dia mengurapi kita, memampukan kita. Untuk kita bisa senantiasa melakukan tugas yang Tuhan berikan. Dimampukan, disertai, dan Tuhan karena inginkan segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan, rancangkan bagi kita. Dan orang percaya dapat diandalkan untuk mengikuti kebenaran sepanjang waktu. Kita tahu saudara bahwa kita orang percaya, maka kita dimampukan untuk kita bisa melakukan kebenaran sepanjang waktu dengan tidak terbatas. Dalam segala hal kita melakukan kebenaran. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam dunia marketplace, kita juga senantiasa melakukan kebenaran itu. Dimanapun kita ada, kita mencerminkan bahwa kita adalah karakter-karakter anak-anak Tuhan yang senantiasa dapat diandalkan dan dapat dipercayai. Untuk itu saudara, menjadi satu ancaman bagi kuasa kegelapan dimanapun kita ada. Karena kita senantiasa dapat diandalkan oleh Tuhan. Kita masing-masing pada saat ini mempunyai satu integritas untuk tetap terfokus kepada Tuhan. Tidak kompromi, dapat diandalkan, dapat dipercayai oleh Tuhan. Nah segala hal yang ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah ini saudara, masing-masing menurut bagian dan talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Kita akan terus berjalan di sana, akan bekerja di sana untuk mengambil bagian kita dalam pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan kadar masing-masing yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita lakukan dengan segenap hati, dengan terfokus kepada Tuhan. Tidak kompromi dengan situasi, meskipun kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita menggunakan cara-cara kerajaan sorga. Kenapa? Karena kita punya integritas. Kita terfokus, tidak kompromi dengan hal apapun, namun kita mencerminkan karakter sebagai anak-anak Tuhan yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Kita buka di dalam Matius 24 ayat 45. Matius 24 ayat 45. Tuhan mencari hamba-hambanya yang setia dan dapat diandalkan, ada di dalam Alkitab, yaitu tadi ditulis di dalam Matius 24 ayat yang ke-45. Tuhan mencari hamba-hambanya yang setia dan dapat diandalkan. Nah ini, Tuhan selalu mencari. Untuk apa saudara? Untuk melakukan tugasnya, yaitu apa saudara? Memberikan makan kepada mereka pada waktunya, yaitu kepada umat-umat Tuhan. Makanan bisa secara jasmani dan secara rohani. Memelihara, hal pemeliharaan itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita untuk memelihara umatnya yang ada di muka bumi ini sebagai perpanjangan tangan daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan kita. Dan kita pada akhirnya kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin.
Mari kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terus menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Supaya sampai pada akhirnya kami kedapatan tidak bercacat celah. Kami sedang melakukan tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami. Sehingga Kau mendapati kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang tetap setia dalam tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami ya Aba. Urapi kami Tuhan Yesus, tanamkan dalam hati kami. Dan kami percaya pada hari ini pastikan semua umat-Mu ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Tetap mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Supaya Engkau mempercayai kami sebagai hamba-hamba-Mu yang dapat Engkau percayai Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya